Lalu selanjutnya saya akan memaparkan tentang pendapat-pendapat hakim tentang kasus ini. Yang pertama ada Hakim Truwepeni yang merupakan hakim agung. Beliau berpendapat berdasarkan bunyi pasal pembunuhan di Undang-Undang Negara ini, maka kasus tersebut termasuk memenuhi unsur-unsur pasalnya dan tidak ada pengecualian. Namun, karena simpati dari dalam diri Hakim Agung tersebut, maka ia mengusulkan gerasi dari eksekutif dan mengusulkan rekan-rekan hakimnya untuk bergabung dalam komunikasi bersama eksekutif. Ia sangat optimis bahwa pihak eksekutif akan mengabulkan permohonan pembatalan hukuman mati dan memberikan gerasi kepada 4 terdakwa tersebut, sebab tidak mungkin pihak eksekutif melakukan persidangan ulang atau dengan pendapat yang mungkin saja akan menyetujui hukuman mati, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi eksekutif. Jika pihak eksekutif memberikan gerasi, maka keadilan akan tercapai tanpa merusak isi dan unsur dari pasal tersebut. Lalu yang kedua ada pendapat dari hukum Foster. Pendapat hukum Foster berbanding terbalik dengan pendapat Hakim Truwepeni tadi. Hakim Foster menyatakan bahwa keempat terdakwa tersebut tidak bersalah atas kejahatan apapun. Ia berpendapat bahwa semua hukum positif dan presiden yang berlaku di negara tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Ia mendasarkan pendapat tersebut pada 2 argumen. Yang pertama, ia lebih setuju kasus ini diatur oleh yang namanya hukum alam atau natural law. Kesimpulan ini didasarkan pada proposisi bahwa undang-undang di negara tersebut didasarkan pada kemungkinan hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ketika sebuah situasi muncul di mana koeksistensi manusia menjadi tidak mungkin, maka kondisi yang mendasari semua presiden dan undang-undang tersebut tidak lagi ada. Ketika kondisi itu lenyap, maka kekuatan hukum positif juga lenyap. Ia percaya bahwa pada saat kehidupan Raja Redmore diakhiri oleh para terdakwa, mereka sedang di dalam keadaan alam dan bukan dalam keadaan masyarakat sipil. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa hukum yang berlaku bagi mereka pada saat itu bukanlah hukum yang diberlakukan dan ditetapkan oleh negara, tetapi hukum yang berasal dari prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka. Maka, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diterima oleh mereka semua dan pertama kali diusulkan oleh Wedmore sendiri. Lalu yang kedua, yang menggunakan logika bahwa kita dapat membebaskan seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan jika kita mengetahui bahwa orang tersebut tidak punya pilihan. Maka itu adalah tindakan membela diri. Dan oleh karena itu, pembunuhan untuk membela diri bukanlah sebuah pembunuhan. Ia menyamakan empat terdakwa tersebut sebagai orang yang melakukan pembelaan diri agar tidak mati kelaparan karena tidak berbuat apa-apa. Jadi pada kesimpulannya, Hakim Foster menyatakan untuk membebaskan 4 terdakwa tersebut dan menghilangkan semua hukuman. Lalu yang ketiga ada pendapat dari hukum Tating. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengadilan, ia biasanya dapat memisahkan antara sisi emosional dan sisi intelektual dan memutuskan kasus yang ada sepenuhnya berdasarkan sisi intelektual. Tapi dalam menangani kasus ini, ia gagal untuk menggunakan sisi intelektualnya. Di sisi emosional, ia terbagi antara simpati kepada 4 terdakwa tersebut dan perasaan benci terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Ia berpendapat bahwa pendapat dari Hakim Foster sangat kontradiktif dan penuh dengan kekeliruan. Mulai dari dengan argumen pertamanya, yaitu orang-orang ini tidak tunduk pada hukum positif karena mereka tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan alam. Hakim Tatim tidak tahu mengapa demikian, apakah karena tebalnya batu yang mengurung mereka, atau karena mereka lapar, atau karena mereka telah membuat konstitusi baru, di mana aturan-aturan hukum yang biasa berlaku digantikan oleh lemparan dadu. Lalu, jika orang-orang ini berpindah dari yurisdiksi hukum positif ke negara hukum positif negara ke hukum alam, kapan hal ini terjadi? Apakah saat akses masuk gua tertutup atau saat ancaman kelaparan mencapai tingkat intensitas tertentu yang tidak dapat ditentukan, atau saat kesepakatan untuk pelemparan dadu itu dibuat? Lalu untuk argumen keduanya, dia berargumen bahwa ketika para terdakwa mengeroyok Wedmore dan membunuhnya, mereka hanya menjalankan hak yang diberikan kepada mereka oleh kesepakatan mereka. Namun anggaplah bahwa Wedmore telah menyembunyikan pistol di tubuhnya, dan bahwa ketika dia melihat para terdakwa akan membantai dia menembak mereka sampai mati untuk menyelamatkan nyawanya sendiri.
Alasan Hakim Foster yang diterapkan pada fakta-fakta ini akan membuat Wetmore menjadi seorang pembunuh, karena alasan pembelaan diri harus ditolak olehnya. Terlepas dari itu, ia menyesalkan bahwa jaksa penuntut telah mengajukan dakwaan pembunuhan. Jika hukum di negara tersebut memiliki ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa memakan daging manusia adalah sebuah kejahatan, maka hal itu adalah dakwaan yang lebih tepat. Namun, jika tidak ada dakwaan lain yang sesuai dengan fakta-fakta kasus ini yang dapat diajukan terhadap para terdakwa, maka akan lebih bijaksana untuk tidak mendakwa mereka sama sekali. Akhirnya, hukum Teting pun mengundurkan diri dari putusan kasus tersebut. Lalu yang keempat, ada pendapat dari Hakim Kin. Hakim Kin dalam pendapatnya menyatakan tidak setuju dengan pendapat Ketua Mahkamah Agung, yaitu hukum Troy Penny tadi, yang memberikan arahan kepada kepala eksekutif tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus ini. Menurutnya, seorang hakim tidak memiliki hak untuk memberikan arahan atau mempertimbangkan tentang hal yang boleh atau tidak boleh kepada kepala eksekutif, karena mereka seharusnya berkiblat pada hukum di negara tersebut. Lalu Hakim Kin juga berpendapat bahwa keempat terdakwa ini dengan sengaja merampas nyawa Wetmore, karena menurutnya sebagai seorang hakim harusnya mengesampingkan opini dan perasaan pribadi dalam menjalankan tugas dan harus menerapkan hukum yang telah diatur di negara mereka. Menurutnya sebagai lembaga peradilan mengalir kewajiban untuk menegakkan hukum tertulis dengan pasti dan menafsirkan hukum tersebut sesuai dengan makna yang jelas tanpa mengacu pada keinginan pribadi atau konsepsi keadilan masing-masing ruang lingkup pengecualian yang mendukung pembelaan diri seperti yang telah diterapkan oleh pengadilan ini. Jelas, yaitu pengecualian ini berlaku untuk kasus-kasus melawan ancaman agresif terhadap seseorang. Namun sebaliknya, di dalam kasus ini tidak termasuk dalam ruang lingkup tersebut, karena jelas bahwa Wetmore tidak melakukan ancaman terhadap nyawa para terdakwa. Jadi kesimpulannya, Hakim Kin setuju dan hukum keempat terdakwa ini. Lalu yang terakhir ada pendapat dari Hakim Handi. Hukum Handi ini berpendapat bahwa ia lebih tertarik untuk menyerap opini publik dalam penyelesaian kasus ini. Menurutnya, para terdakwa haruslah diampuni. Di samping itu, menurut pemikirannya, kepala eksekutif tidak akan mengampuni para terdakwa jika mereka terbukti bersalah. Sehingga dengan pemikirannya tersebut, ia menjelaskan bahwa kasus ini telah dipublikasi secara luas dan jejak pendapat yang telah dilakukan semuanya menunjukkan bahwa lebih dari 90% masyarakat memilih bahwa para terdakwa tersebut harus diampuni. Oleh karena itu, ia memilih para terdakwa ini dibebaskan. Nah, pembelajaran yang saya dapat dari kasus ini adalah bahwa putusan hakim sebagai corong undang-undang dan pemberi keadilan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki akibat yang sangat besar dalam memberikan putusan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas dan memiliki moral dalam memberikan putusannya. Dilihat dari pendapat hakim di atas, mereka memberikan pendapatnya sesuai dengan pandangan teori hukum mereka sendiri, seperti Hakim Troy Penny dengan teori positivismenya, atau Hakim Foster dengan teori natural law atau hukum alam. Semoga dengan pendapat para hakim tersebut kita sebagai mahasiswa hukum dapat memahaminya dengan bijak. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.